Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap bersemangat, dan senantiasa bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah Anda terima. Dan apapun kesulitan yang Anda hadapi saat ini, tetaplah taat kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Santo Ireneus, satu-satunya jalan bagi manusia untuk memiliki kemuliaan Tuhan ialah taat kepada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik dalam pekan kelima Prapaskah. Kita akan mendengarkan Sabda Allah dari Kitab Kejadian dan Injil Suci menurut Yohanes. Kita juga akan mendengarkan renungan yang akan diberikan oleh Romo Petrus Laurentius Adi Prinanto, SDB. Mari kita sapa Romo Adi lebih dulu. Apa kabar Romo? Kabar baik, selamat siang semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Ya, terima kasih Romo Adi telah hadir untuk meneguhkan iman para pencinta Oase Rohani Katolik di antara berbagai kesibukan Romo. Mari kita awali dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Adi. Baik, mari kita satukan hati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas anugerah-anugerah yang kami terima, khususnya selama masa Prapaskah ini. Kami sekarang mendekati Pekan Suci, kami mohon rahmat-Mu, semoga kami bisa menjalani dan menyelesaikan masa Retret Agung yang telah kami mulai sejak Rabu Abu lalu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa menghasilkan buah-buah pertobatan yang sesuai dengan kehendak hati-Mu. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Kristuslah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Berkat wafatnya, para pilihan memperoleh warisan abadi yang dijanjikannya. Bacaan dari Kitab Kejadian bab 17 ayat 3 sampai 9. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lalu firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mukjizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya.
Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya ia ingat akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkan suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar dari bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romo Adi, dalam kitab Kejadian dikisahkan Allah menjanjikan Abram menjadi bapa bangsa, dan Allah menamainya Abraham. Nah, apa inspirasi iman dari perikop ini, Romo? Dalam bacaan pertama kita mendengar ada suatu perjanjian yang dibuat oleh Allah yang Maha Kuasa dengan Abram. Tentu saja ini perjanjian yang sebenarnya sangat menguntungkan kita atau Abram yang mewakili kita sebagai bapa bangsa. Karena Allah itu sangat tinggi, sedangkan Abraham hanya manusia biasa. Jadi ini bukan perjanjian antara dua pihak yang sama, melainkan yang maha tinggi dengan
makhluk rendah, makhluk ciptaan. Dan inilah tema besar dalam bacaan-bacaan yang kita dengar tadi. Bagaimana kita harus menyadari rahmat kasih Allah. Bahwa rahmat itu sudah diberikan sejak dahulu. Sejak zaman pendahulu kita, Abraham, bapa para bangsa, dan diperbarui dengan datangnya Yesus, ya, perantara perjanjian baru. Dan semakin lagi kita diuntungkan, diberi rahmat yang lebih besar, bahkan sekarang menjadi anak-anak angkat Allah, ya, karena Yesus Sang Putra Sulung, saudara kita. Dan kita mendengar juga bahwa perjanjian ini akan berlangsung turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan kita tahu bahwa Allah kita setia, dan kita tidak perlu takut bahwa Allah akan berubah menjadi tidak setia. Justru kita yang sering tidak setia, namun Allah tetap setia. Itulah makanya perjanjian ini sangat menguntungkan bagi kita. Allah yang lebih banyak menanggung, bisa dibilang kerugian di pihaknya. Namun dia melakukannya karena cinta terhadap kita. Ya, begitu. Ya, Romo, tadi Romo sudah mengatakan bahwa ini adalah suatu perjanjian antara yang maha tinggi dengan makhluk ciptaan yang tidak setara sebenarnya. Dan sebenarnya ini Allah sedang membangun relasi ya, Romo? Ya, betul. Jadi Ya, memang dan suatu, ya, bagaimana Romo? suatu relasi, ya, ya, tadi dikatakan relasi, memang kita tidak lagi hanya sebagai makhluk ciptaan, tapi memang anak-anak angkat yang dicintai Allah, ya, melebihi malaikat. Nah, betul Romo. Kadang-kadang dalam sebuah relasi itu kerap kali terjadi up and down ya Romo, naik turun. Dan tadi Romo juga sudah mengatakan bahwa Allah tetap setia pada perjanjiannya, sementara manusia ini yang kerap kali mengingkari. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi yang luar biasa saat ini, nampaknya kemajuan teknologi itu justru kadang-kadang membuat relasi kita dengan Allah terganggu ya Romo? Ya, sering juga dikatakan sebagai berhala-berhala baru, di mana tidak hanya uang ataupun kekuasaan, namun juga teknologi-teknologi, ya, teknologi informasi dengan handphone yang menyediakan segala jenis hiburan, itu bisa menjadi berhala baru bagi kita. Dan seperti tadi dikatakan, memang relasi naik turun, tapi itu dari pihak kita. Sedangkan Allah tetap setia, hanya kita yang kadang setia dan kadang tidak. Ya Romo, sebenarnya perjanjian tadi menurut Romo ini sangat menguntungkan bagi kita. Karena sebenarnya disitulah ada anugerah Allah bagi kita semua. Dan sebenarnya perjanjian ini membutuhkan komitmen bersama terutama dari manusia. Di antara berbagai macam kesulitan dan distraksi yang manusia hadapi, apakah Romo Adi bisa menyarankan bagaimana cara kita semua untuk tetap menjaga komitmen dan agar relasi itu tetap baik, Romo Adi? Ya, tentu saja kita mengingat dalam masa Prapaskah, masa Retret Agung, itu bacaan-bacaan hari Minggu dipilih untuk mengingatkan kita akan martabat kita dan juga akan perintah-perintah Allah, misalnya 10 perintah Allah. Nah, kita tidak perlu mencari terlalu jauh, kita kembali ke 10 perintah Allah lebih dahulu dan melihat apakah kita sudah mematuhinya
dengan seksama, tentu saja perlu merenungkan lebih dalam, karena misalnya Yesus juga membilang kalau perintah jangan membunuh itu memang perintah Allah, namun juga jangan marah pada saudaramu. Ya, Yesus menambahkan, menyempurnakan perintah-perintah tersebut. Jadi lebih ketat tuntutannya, dan itu bisa menjadi standar baru bagi kita. Bukan hanya sekedar kita tidak membunuh, tapi apakah kita dalam pikiran kita sangat marah, ingin memukul, ya, mencelakai orang, ya itu juga dosa dalam pikiran. Begitu. Jadi 10 perintah Allah. Lalu tentu saja doa. Dalam masa Prapaskah kita diingatkan pentingnya doa. Doa pantang puasa bukan hanya berlaku untuk masa Prapaskah, namun juga kita menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa doa, karena relasi dengan Allah itu dijalin lewat doa. Begitu. Baik Romo, apapun permasalahan dalam hidup kita dan relasi yang sedang kita dalami dengan Tuhan, yang kita imani, yang kita bangun dengan Tuhan, itu tetap harus dijaga. Tetap tadi seperti yang dikatakan oleh di awal ya Romo, Santo Ireneus yang mengatakan satu-satunya jalan bagi manusia untuk memiliki kemuliaan Tuhan adalah taat kepada Tuhan. Dan ini memang harus kita pelihara ya Romo, dan harus kita pegang, karena ini merupakan satu keuntungan bagi kita sendiri, bahwa kita akan memperoleh rahmat Tuhan kalau kita taat kepada Tuhan ya Romo. Iya, dan bahkan kalau kita mendengar bagaimana Tuhan menurunkan hujan bagi orang baik maupun orang jahat, ya Tuhan juga berbelas kasih pada kita. Dia tidak membalas sesuai dengan perbuatan kita. Karena kalau dia langsung membalas ketika kita berbuat dosa, pasti akan mendapat celaka langsung. Tapi seringkali kita mendapat kesempatan untuk bertobat ya sebelum kita mendapatkan celaka. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kesetiaan Allah tidak perlu diragukan lagi, seperti kata Romo Adi tadi. Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita dalam berbagai situasi. Namun, dalam berbagai situasi, kerap kita tidak setia kepada Allah. Dan di masa Prapaskah ini, marilah kita kembali menghidupi kesetiaan Allah dalam hidup kita, sekaligus mengoreksi berbagai sikap kita yang telah mengingkari kesetiaan kita kepada Allah. Mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Adi sampaikan tadi. Dan kita nanti setelah jeda akan melanjutkan perbincangan rohani dan mendengarkan inspirasi iman dari Injil Suci menurut Yohanes. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Petrus Laurentius Adi Prinanto, SDB, dan saya Bernadette Esther. Bila Anda memiliki pertanyaan atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkaj2021@gmail.com atau melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, mari kita lanjutkan perbincangan rohani kita. Romo Adi tadi dari bacaan Injil menurut Santo Yohanes dikisahkan tentang orang-orang Yahudi yang bersoal jawab dengan Yesus tentang jati diri Yesus. Nah, di sini tadi dikatakan Yesus berkata, barang siapa yang dengan teguh hati menuruti dan taat pada firman Tuhan, tidak akan mengalami kebinasaan. Apa inspirasi iman dari Injil Yohanes ini, Romo? Iya, pertama dari janji yang tadi kita dengar, bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan ini adalah
janji yang sangat besar, janji kehidupan kekal, janji kebahagiaan kekal. Dan ini melebihi janji-janji yang lain. Kalau kita dengar tadi dalam bacaan pertama tentang memelihara keturunan, ya, memberi tanah, ini janji yang kekal. Karena kalau yang tadi kan sementara, artinya ketika ia meninggal, dia sudah tidak memiliki lagi hal-hal tersebut. Namun ini janji yang kekal, bahwa kita akan hidup, tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan biasa juga ini yang diingatkan ketika kita mengikuti misa arwah, ya, firman Tuhan akan menguatkan kita bahwa hidup dunia sementara, namun ada hidup kekal yang menanti kita. Gitu. Dan dalam bacaan Injil itu menarik bagaimana orang-orang Yahudi, para pemuka agama itu menolak Yesus. Ya, mereka tidak memahami Dia dan mereka mengambil batu untuk dilemparkan ke arah Yesus. Namun Yesus keluar dari area bait suci. Jadi ini ada batu, ya, kata kunci batu dan rajam. Jadi orang-orang menggunakan batu untuk menghakimi, mengutuk, dan menolak Yesus. Dan mereka melakukan itu sebenarnya terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pendosa dan penghujat Allah. Nah, ini merupakan tanda bahwa Yesus ditolak. Mereka tidak menerima apa yang Dia ajarkan. Apa itu yang ditolak? Karena Yesus mewahyukan dirinya bahwa Dia adalah Allah atau Dia memiliki sifat ilahi. Dengan kalimat, sebelum Abraham ada, aku ada. Kita ingat pewahyuan Allah pada Musa, aku adalah aku ada. Ya, jadi itu tentu mereka memahami, para pemuka agama, ini adalah suatu klaim dari Yesus bahwa Dia ini Allah atau memiliki sifat ilahi. Nah, orang-orang tidak bisa menerima hal itu. Mereka tidak terbuka pikirannya, mereka tidak mau melihat dulu apa yang Yesus wartakan, apa yang Yesus buat. Mereka langsung menghakimi bahwa ini tidak bisa, ini menghujat. Padahal Yesus adalah sang kebenaran, Dia mewartakan kebenaran. Jadi bagaimana sifat kita, sikap kita terhadap sabda Yesus hari ini? Apakah kita juga mau mengingkari kebenaran, menyangkal kebenaran? Yesuslah sang kebenaran, Dialah Allah, berarti perkataannya, perintah-perintahnya adalah benar. Jadi kita diundang untuk mengikuti perintah-perintah Yesus, karena disitulah sumber hidup, Dialah jalan, kehidupan, dan kebenaran. Kita diminta untuk mewartakan juga kebenaran, membela kebenaran. Dan kita di zaman informasi, kita seringkali dibingungkan oleh banyaknya suara-suara dari berbagai pihak, misinformasi, berita, dan pandangan yang menyimpang. Kita diminta untuk berhenti sejenak, meluangkan waktu, mencermati banyaknya suara-suara ini, menyaring, dan mencoba mendekatkan diri kita pada sang kebenaran. Jika kita mengalami penganiayaan atau penolakan karena kita berpegang teguh pada kebenaran, mintalah kekuatan dan penghiburan dari Yesus yang disalibkan. Kita tidak sendirian. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan Yesuslah sebagai inti dari iman Katolik kita. Kita tidak berpegang pada peraturan-peraturan, norma-norma, namun pada pribadi Yesus sendiri. Dialah sumber segalanya itu. Perintah, norma, aturan, itu kembali kepada Yesus, Sang Firman, Sang Kebenaran. Ya. Ya, baik Romo Adi. Rupanya para orang-orang Yahudi ini melihat Yesus
Tadi Romo katakan tidak mau membuka diri dan tidak mau terbuka. Mereka hanya melihat Yesus sebagai orang yang sederhana, dari keluarga yang sederhana. Padahal mereka itu tahu bahwa Yesus mampu melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, misteri keilahian Yesus ini rupanya tidak dapat mereka pahami ya Romo, sehingga yang di ayat Betul. 59 ini terucap, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Romo, Ya, kita betul. pun kadang-kadang tidak mampu melihat bahwa Yesus tuh hadir dan dalam kesederhanaan Romo. Kadang-kadang kita pun juga tertutup mata kita, tidak mampu merasakan kehadirannya dalam hal-hal yang sederhana. Betul. Jadi misalnya Yesus kan mengatakan apa yang kamu perbuat pada saudara-saudaraku yang paling kecil, kamu melakukan untuk aku. Seringkali ketika kita sudah capek, lelah, maupun kita sedang marah, kita menjadi lebih tertutup terhadap suara-suara Tuhan lewat sesama yang minta tolong, yang minta perhatian, yang butuh untuk dijenguk mungkin. Nah itu semua adalah undangan dari Tuhan bagaimana kita bisa menunjukkan kasih di saat-saat sulit. Jadi kalau menunjukkan kasih di saat mudah dan saat-saat nyaman itu tentu tantangannya kecil. Ya. Namun ketika di situasi sulit kita diminta untuk menunjukkan kasih, itulah di mana iman kita diuji. Ya, Romo Adi, tadi Romo juga mengatakan bahwa kehadiran Tuhan itu juga dinyatakan dalam setiap orang yang dengan cara hidupnya selalu memperjuangkan kebenaran, kejujuran, dan setiap nilai kebaikan. Dan tadi dicontohkan kalau dalam teknologi ya Romo, kita tadi juga yang pertama bicara tentang teknologi, kadang-kadang begitu banyak informasi yang sangat menyesatkan, yang kita tahu bahwa itu tidak benar. Dan Romo tadi menyarankan untuk diam sejenak sebelum kemudian kita jangan ikut-ikutan untuk meneruskan yang tidak benar itu, tetapi tetaplah berkata bahwa memperjuangkan kebenaran, kejujuran, dan setiap nilai kebaikan. Tentu saja ini tidak mudah ya Romo. Romo tadi juga menyarankan untuk meminta bantuan Allah melalui doa untuk supaya kita diteguhkan, untuk berani berkata tentang kebenaran, kejujuran, dan nilai-nilai kebaikan itu. Dalam masa Prapaskah ini, apa yang hendak Romo Adi pesankan kepada kami? Kita masih memiliki masa yang cukup waktu untuk kita memperbaiki diri, Romo. Ya, jadi kita di Minggu Prapaskah kelima, berarti kita mendekati Pekan Suci. Ya. Dan itu memang sudah dekat waktunya, ya mendekati berakhirnya masa Prapaskah. Namun masih ada waktu, tidak pernah ada kata terlambat. Dan seringkali di tanggal-tanggal ini, ya mendekati Paskah, tersedia kesempatan juga untuk sakramen pengakuan dosa atau sakramen rekonsiliasi. Dan kita diajak untuk memanfaatkan hal itu juga. Karena kita menyadari kita manusia lemah, kita sering terganggu oleh hal-hal, dan tadi dikatakan suara-suara yang membingungkan kita. Kita perlu membersihkan diri dulu, supaya kita bisa melihat dengan jelas. Kalau kitanya seperti kaca yang berembun, kita tidak membersihkan, ya tentu sulit untuk melihat dengan jernih. Jadi kita juga perlu membersihkan dari dalam dulu. Nah itu tersedia di masa ini, di paroki-paroki maupun romo-romo yang bisa dihubungi untuk mendengar pengakuan dosa. Ya. Baik, Romo. Dan kita seharusnya tidak melewatkan kesempatan berharga itu untuk membersihkan diri kita, membersihkan kaca yang buram gitu ya Romo, sehingga kita bisa menjadi lebih peka akan kehadiran Tuhan. Romo, tadi karena orang-orang itu tidak mengenal Yesus,
Lalu kemudian tadi Yesus mengatakan bahwa kalau mereka di sini disebutkan bahwa aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Dan tentu saja hal ini bukan dimaksudkan sebagai secara harfiah ya Romo ya, bukan hanya Ya, sebagai kematian jiwa, kematian ragawi, tetapi juga ada kesempatan. Dan mohon Romo bisa menjelaskan lebih lanjut tentang ayat ini. baik. Jadi sama seperti waktu itu tentang Rasul Yohanes yang Petrus bertanya apa yang akan terjadi pada dia, apakah dia tidak akan mati. Nah, tentu saja yang dimaksud oleh Yesus bukan kematian badan, Ya. karena kita tahu bahwa kita memiliki jiwa yang kekal. Namun tubuh kita tentu saja seperti ciptaan yang lain, makhluk-makhluk ciptaan yang lain di bumi akan mengalami kematian. Namun kita memiliki anugerah jiwa yang kekal. Dan kita percaya karena janji Yesus dan Yesus sendiri sudah menunjukkan tentang kebangkitan badan, itu menjadi iman kita juga. Bahwa badan kita juga akan dibangkitkan dan diperbarui, disempurnakan. Ya, karena kalau hanya dipulihkan, misalnya di dunia ini dia sudah mengalami cacat, berarti dipulihkan tetap cacat. Tidak, pasti kita dibangkitkan dan disempurnakan. Ya. Baik, Ini janji Romo. Yesus. Betul. Ya, Janji janji Yesus seperti yang tadi dikatakan dalam bacaan di kitab Kejadian, itu adalah kekal untuk selama-lamanya ya Romo. Dan bicara tentang bacaan pertama tadi, kiranya ada benang merah apa Romo yang menghubungkan antara kitab Kejadian dengan Injil suci menurut Yohanes yang kita dengar tadi? Ya. Jadi seperti saya katakan ada tema besar tentang menyadari rahmat kasih. Di dalam bacaan pertama, rahmat kasih pada Abraham yang merupakan bapa para bangsa, dan itu diteruskan pada keturunannya. Itu bagaimana kita sebenarnya dijamin dalam kehidupan di dunia, ya, ada tanah, ada keturunan, ya. Aku akan mengadakan perjanjian ini juga kekal, dibuat menjadi bangsa-bangsa, bahkan akan ada keturunanmu menjadi raja-raja. Jadi ada janji kebahagiaan, kesejahteraan dalam Tuhan, dalam hidup. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapatkan hal itu, sama seperti Abraham. Ya, asal kita mau menjadikan Allah sebagai Tuhan kita. Nah, kita menjadi umatnya. Kita setia pada itu, maka Tuhan pasti lebih setia lagi. Nah, dalam Injil dikatakan bahwa tadi janji yang terbesar, bahwa bukan hanya itu, bukan hanya hidup di dunia, namun ada kehidupan bahagia kekal di surga juga selama-lamanya. Ya. Kalau di dunia hanya mungkin 80 tahun, 100 tahun, tapi di surga selama-lamanya. Nah, ini diperbarui janji. Yesus pengantara perjanjian baru, dan janji ini lebih sempurna, menyempurnakan yang lama. Maka kita benar-benar diajak dalam dua bacaan ini untuk menyadari bahwa Tuhan memberikan rahmat kasih yang begitu besar. Dan kalau kita diberi, kita biasanya diajarkan untuk berterima kasih. Dan kalau pada Tuhan kita bersyukur. Dan syukur ini kita tunjukkan dalam perbuatan hidup kita, atau dikatakan buah-buah. Kalau dalam Prapaskah, buah-buah pertobatan. Kalau dalam hidup peziarahan, ya buah-buah kasih. Berapa banyak kita bisa bertumbuh dalam kasih dibanding tahun lalu misalnya, atau dibanding 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu.
Apakah ada pertumbuhan dalam kasih yang ada dalam hati kita, iman dan kasih kita pada Tuhan? Itulah yang harus kita tumbuhkan selalu. Baik, terima kasih Romo Adi atas renungan yang mencerahkan dan meneguhkan iman kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sungguh mengimani bahwa Kristus adalah anak Allah. Ketika ia berjanji kepada kita bahwa siapapun yang memelihara dan menaati firman-Nya tidak akan mengalami kebinasaan. Janji itu bukanlah omong kosong belaka. Hanya Tuhan yang bisa membuat janji seperti itu dan kemudian sanggup memenuhinya. Maka mari kita merenungkan janji Yesus tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan kita agar seperti yang Romo Adi sampaikan tadi, kita bisa memetik buah-buahnya, yakni buah-buah dari pertobatan, buah-buah dari kasih dan kesetiaan kita kepada Allah. Romo Adi dan para pemirsa setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan mengakhirinya dengan doa penutup dan menerima berkat Allah melalui Romo Adi. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan Roh Kudus-Mu. Engkau telah mendampingi kami dalam renungan kami tentang firman-Mu hari ini. Engkau menginginkan kami untuk bercermin diri dan mencermati apa saja yang merintangi, menghambat kami untuk menerima dan mendengarkan Yesus. Terkadang kami merasa nyaman dengan keadaan sendiri dan enggan untuk sungguh-sungguh menerima Yesus dan ajaran-ajarannya. Bukalah hati kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga Engkau menyingkirkan penghalang-penghalang itu, sehingga kami benar-benar bisa sungguh menerima Yesus dalam hidup kami, dan bertobat serta menghasilkan buah-buah kasih. Semua ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Semoga Allah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan saya Romo Petrus Laurentius Adi Prinanto SDB. Kami berdua pamit undur diri. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Terima kasih Romo. Terima kasih.